Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom saudara semua, selamat pagi. Selamat datang ke kebaktian online kita pada pagi ini. Haleluya, kita bersyukur sebab kita hidup hari ini, sebab kita berada di sini pada pagi ini. Ya, walaupun dimanapun Anda berada pada saat ini, saya percaya Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Haleluya. Sebelum kita bermula, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa dan kita serahkan kebaktian kita dalam tangan Tuhan. Biar Dia yang terus mengambil tempat, mengambil alih dalam setiap apapun acara yang kita lakukan dan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami memuji Engkau, kami muliakan Engkau ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang serba tahu, Engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan, pada saat ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Engkau ya Bapa. Apapun pergumulan kami, apapun kesusahan dalam hidup kami ya Bapa, Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami ya Bapa. Pada minggu ini ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau. Tuhan, saya berdoa ya Bapa, biarlah kasih-Mu ya Bapa, biarlah kasih-Mu yang datang mengambil tempat dalam hidup kami pada saat ini. Haleluya. Tuhan, kami ingin serahkan kebaktian kami pada pagi dalam tangan Engkau. Roh Kudus, biarlah Kau terus berbicara dalam hidup kami. Begitu juga saudara-saudara kami yang tidak berada di tempat ini secara fisikal ya Tuhan, tetapi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memang sentiasa berada dimanapun kami berada ya Bapa. Haleluya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus dimuliakan dalam puji dan sembah kami, dalam firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau terus dimuliakan ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin, 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 amin. Semua siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Come on. Semua temukan tangannya dimanapun kita berada. Yeah, 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 yeah. Mari sama-sama kita katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan semuanya. Perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku.
Kau sumber kuatku. 1, 2, 3, go! Come on! Hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan semua. Katakan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Kaulah Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami ya Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita semua katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kekasihi-Mu memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Bapa. Benar Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang sangat memperhatikan kami. Maka itu Tuhan, kami sangat memuliakan dan mengagungkan nama-Mu, mengasihi-Mu sebagai Bapa yang sangat baik bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami kembalikan pujian syukur kami. Ternyata Engkau adalah Bapa yang telah mendengar doa kami dan telah menjawab doa kami, sehingga adanya kami di mana kami ada pada pagi hari ini. Pada hari ini itu adalah bukti nyata Engkau adalah Tuhan kami yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Maka itu Bapa, pada pagi hari ini hadirnya Engkau bersama dengan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu berada, Engkau adalah Allah yang maha hadir, Allah yang ada bersama dengan kami dan dengan mereka, di mana Engkau bersama dengan kami di tempat ini pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Biar Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, kami dikuatkan dan diteguhkan, kami dibangunkan di dalam iman percaya kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih kepada tim yang telah membawa kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita sangat diberkati dan kita merasa hadirnya Tuhan bersama dengan kami, dengan kita di dalam kita bersama memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu.
Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, dimanapun Anda berada, ya kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia pasti memberkati kita karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia ada di mana-mana saja. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kami sangat bersyukur oleh karena punya kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Jadi bahagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada Injil Matius pasal yang ke-25. Saya akan membawa kita melihat daripada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Dan kalau kita melihat bahagian ini, ia adalah satu bahagian yang telah dicatat berkenaan dengan perumpamaan tentang 3 orang hamba. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membaca ayat yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 terlebih dahulu, di mana firman Tuhan berkata, pada masa itu pemerintahan Allah seperti perumpamaan berikut. Seorang lelaki hendak berangkat ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Setiap orang hamba diberikannya bagian menurut kebolehan masing-masing. Yang seorang diberikannya 5.000 keping uang emas, yang lain diberikannya 2.000 keping, dan yang seorang lain diberikannya 1.000 keping. Lalu orang itu pun berangkat. Hamba yang menerima 5.000 keping emas segera pergi berniaga, lalu mendapat keuntungan sebanyak 5.000 keping uang emas. Hamba yang menerima 2.000 keping uang emas juga dapat keuntungan sebanyak 2.000 keping uang emas. Tetapi hamba yang menerima 1.000 keping uang emas pergi menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Dan sampai di sana dulu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat bahagian ini, Yesus sendiri berbicara tentang perumpamaan ini, menggambarkan tentang kerajaan Allah atau pemerintahan Allah. Jadi kalau Yesus berbicara tentang pemerintahan Allah atau kerajaan Allah, pengertiannya itu berbicara tentang kuasa, kepimpinan, kedaulatan Allah di dalam kerajaan surga. Dan bahagian ini juga ia berbicara tentang kedatangan Raja, yaitu Yesus untuk kedua kalinya. Dan kalau kita membaca bahagian ini daripada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 itu adalah persiapannya sebelum hamba ini menerima uang yang telah dipercayakan kepada mereka. Atau kalau terjemahan bahasa Indonesia dia berbicara tentang talenta. Dan dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 itu ia berbicara tentang setelah dia kembali, dia menerima jawaban daripada ketiga hamba itu. Daripada ayat yang ke-24 sampai 30 ini kita melihat apakah yang dijelaskan dan apakah tindakan Tuhan itu kepada ketiga hamba ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita melihat bahagian ini berbicara tentang satu perkara yang sangat penting yang harus kita sebagai orang yang percaya sadar pada saat ini, yaitu tentang kesetiaan. Dan ini adalah tema yang ingin saya kongsikan berdasarkan bahagian ini, yaitu
kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, daripada perumpamaan ini kita melihat pengertian kesetiaan itu adalah sikap yang teguh pada satu kepercayaan atau pendirian. Tuhan itu telah mempercayakan kepada hamba-hambanya masing-masing uang itu sesuai dengan kemampuan mereka, kata firman Tuhan ini. Dan ia telah memberikan itu supaya mereka bertanggung jawab untuk mempergunakannya, untuk menghasilkan atau menambahkan uang itu. Dan itu menuntut kesetiaan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai hamba Tuhan, kesetiaan itu berarti tetap berpegang teguh dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tetap melaksanakan segala perintahnya dalam segala situasi atau keadaan. Dan kesetiaan itu juga adalah satu sikap yang Tuhan harapkan ada di dalam setiap pribadi hamba Tuhan dan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kesetiaan seseorang itu dapat dilihat dalam ketekunannya untuk dapat tetap berpegang teguh dan bertahan pada satu pendirian meskipun dia diancam, meskipun dia berhadapan dengan tentangan, meskipun keadaan tidak mengizinkan, dia tetap melakukan apa yang dipercayakannya dengan setia. Dan itulah yang kita lihat di dalam bahagian yang telah kita baca tadi. Perumpamaan atau gambaran pemerintahan Allah yang telah diberikan oleh Yesus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam bahagian ini juga, kesetiaan itu juga berhadapan dengan tentangan. Daripada respon hamba yang ketiga sebentar tadi, kita melihat setelah dia menerima bahagian uangnya itu, dia melakukan pikiran yang tidak benar. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 berbicara tentang hamba itu, katanya, kemudian hamba yang menerima 1000 keping uang emas datang dan berkata, Tuhan, hamba tahu bahwa Tuhan seorang yang keras. Tuhan menuai tuaian di tempat yang tidak Tuhan tanam. Dan Tuhan memungut hasil di tempat yang tidak Tuhan taburi dengan benih. Bapak, Ibu, ini adalah pengertian hamba yang ketiga. Itulah sebabnya dia menggali tanah dan menyimpankan uang itu. Oleh karena dia mempunyai pikiran tanggapan yang tidak benar. Sehingga itu menimbulkan ketakutan. Dan ini merupakan tentangan kesetiaan di dalam kehidupan umat Tuhan pada saat ini juga. Kadangkala sebelum peristiwa itu terjadi, kita membuat andaian dan pemikiran mengatakan, oh begini-begini. Dan sehingga kita tidak setia, sehingga kita takut. Jadi Bapak, Ibu, daripada bahagian yang telah kita baca di sini, kalau kita melihat seluruh bahagian ini daripada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, ini mengajarkan kita bahwa kita harus hidup di dalam kesetiaan. Jadi pada pagi hari ini, saya membawa kita melihat beberapa alasan mengapa kita harus hidup di dalam kesetiaan. Hidup di dalam kesetiaan itu harus dilaksanakan, dilakukan dan harus ada di dalam pribadi seseorang itu atau orang Kristen itu. Karena yang pertama, hanya orang yang setia yang diizinkan atau dibenarkan masuk ke dalam kesukaan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-21 dan 23, firman Tuhan berkata ayat 23, bagus kata Tuhan itu, kamu hamba yang baik dan setia, oleh sebab kamu dapat dipercayakan dengan yang sedikit, aku akan mempercayakan yang lebih banyak kepadamu. Masuklah dan bersukacitalah bersama-sama
tuanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam hamba yang pertama itu membawa uang yang telah dipercayakan dengan menerima atau memberikan keuntungan yang dia terima daripada usahanya. Maka Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah katanya dan bersukacitalah bersama-sama Tuanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara harafiah, sukacita atau kegembiraan itu ianya berbicara tentang keadaan seseorang yang menerima pujian daripada tuannya. Yang dimaksudkan ialah kebahagiaan atau kegembiraan perjamuan sorgawi. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 juga mengungkap hal ini. Setiap orang yang setia melakukan tugas bahagian yang Tuhan telah percayakan, ia akan menikmati kesukaan Tuhan itu. Dan yang kedua, kalau kita lihat juga di dalam ayat yang ke-29 ini. Orang yang setia itu adalah orang yang diberikan berkat berkelimpahan. Di dalam ayat yang ke-29 berkata, setiap orang yang mempunyai sesuatu akan diberikan lebih banyak lagi supaya dia beroleh lebih daripada cukup. Tetapi seorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang ada padanya akan diambil juga. Ini adalah ungkapan kata Tuhan ini setelah dia mendengar penjelasan daripada hamba yang ketiga tadi. Yang mengatakan bahwa tuannya itu adalah tuan yang kasar. Tuannya itu adalah tuan yang menuai. Tuan yang di tempat yang tidak dia menanam dan akan mengambil hasil daripada di tempat di mana dia tidak menyimpan. Maka tuannya berkata, orang yang tidak mempunyai akan diambil daripadanya. Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berbicara tentang berkat itu saya percaya merupakan satu hal yang disukai dan diingini oleh setiap orang. Kalau terlihat apakah kuncinya? Adalah jadilah orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Yang ketiga, alasannya mengapa kita harus hidup di dalam kesetiaan adalah orang yang setia dipelihara oleh Tuhan. Di dalam keadaan yang kita hadapi pada masa sekarang ini, pasti kita merindukan perlindungan Tuhan. Pasti kita rindu penyertaan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak digajarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Di sini si pemazmur mengungkapkan bahwa orang yang setia itu akan dipelihara oleh Tuhan, akan dijaga oleh Tuhan. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah alasannya mengapa saya dan Anda tetap setia di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 101 juga pasal yang 101 ayat yang ke-6 juga berkata, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini kita melihat daripada perumpamaan tadi, mengapa kedua hamba yang pertama itu dikatakan oleh tuannya, baik sekali perbuatanmu dengan mengajak mereka, nikmatilah kebahagiaan dan sukacitaku. Merupakan pembelaannya bagi orang yang setia kepadanya. Demikian juga bagi saya dan Anda. Orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan tetap memelihara kita. Sekalipun kita merasa terancam dan tidak ada kekuatan,
Tetapi marilah kita tetap berserah, berharap dan tetap setia kepada janji-janji Tuhan. Dan yang keempat di sini, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Firman Tuhan berbicara dengan jelas bahwa orang yang setia diberi mahkota kehidupan. Dan ini adalah janji firman Tuhan. Setiap orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, dialah orang yang menerima mahkota kehidupan. Di dalam iman percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus atau orang Kristen, kita mengakui hanya Yesus adalah juru selamat. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan itu menuntut kesetiaan. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, di dalam hidup kita menjalang kedatangan Yesus yang kedua kali itu menuntut kesetiaan. Sehingga dia berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka itu Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam kita hidup pada masa akhir ini, kita pasti diperhadapkan dengan bermacam rintangan, cebaran, tentangan, keadaan yang coba menggodai hidup kita, sehingga membuat kita tidak setia. Tapi pada pagi hari ini, marilah kita ingat keempat perkara ini, yang merupakan satu jaminan bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Dia akan masuk dalam kesukaan Tuhan itu. Orang yang setia itu diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Dan orang yang setia itu dipelihara oleh Tuhan. Dan orang yang setia itulah yang akan menerima mahkota kehidupan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, betapa pentingnya kita hidup setia dalam mengikuti Tuhan. Bukan mudah, bukan senang. Pasti kita berhadapan dengan tentangan, dengan rintangan. Yesus merupakan contoh atau teladan yang sangat luar biasa, yang harus kita teladani dan contohi dalam hidup kita. Sampai ia mati di atas kayu salib, ia tetap melakukan bahagiannya. Demikian juga saya dan Anda. Di mana dikatakan oleh firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10 tadi. Hendaklah engkau setia sampai mati. Paulus menasihatkan Timotius juga tentang mengajar kesetiaan. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 di sini, Paulus berkata kepada Timotius, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Satu daripada hal yang telah disebutkan oleh Paulus kepada Timotius yang harus dia kejar, yang harus dia usahakan dalam kehidupannya adalah kesetiaan. Mengapa? Paulus tahu hidup sebagai orang yang percaya itu bukan mudah. Maka itu kesetiaan itu perlu dikejar, diusahakan, dijaga. Karena itu adalah satu hal yang dituntut oleh Yesus bagi saya dan Anda juga. Yang keseterusnya Paulus juga berkata kepada Timotius di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-22. 2 Timotius berkata, sebab itu katanya, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sekali lagi dia katakan, kesetiaan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi,
Satu perkara yang sangat dituntut oleh Tuhan bagi saya dan Anda adalah kesetiaan. Kesetiaan di dalam kita hidup di dalam Dia pada masa sekarang ini adalah sangat penting. Karena kita melihat perkara-perkara yang terjadi di sekitar kita atau di sekeliling kita. Mencabar kehidupan kerohanian kita, kesetiaan kita di dalam Tuhan sehingga menimbulkan banyak persoalan. Namun demikian, yakinlah Tuhan kita itu masih ada. Dia tetap ada. Dari dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Daripada firman Tuhan ini pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, apapun keadaan, pergumulan, masalah, kesulitan yang kamu hadapi pada saat ini, firman Tuhan mengajak saya dan Anda tetap setia. Karena apa? Karena pada satu masa yang ditetapkan oleh Tuhan, di mana yang telah dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa lama kemudian tuan hamba itu pulang lalu menyuruh mereka memberikan laporan tentang apa yang dilakukan dengan uangnya. Berbicara tentang saat kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa semua umat manusia itu akan berhadapan dengan Dia di kursi pengadilan itu. Dan masing-masing umat manusia itu memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri. Dan maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita menjadi orang Kristen yang setia sampai akhir. Karena bahagian yang telah kita lihat tadi memperingatkan saya dan Anda bahwa dengan kesetiaan kita boleh masuk dalam kesukaan Tuhan. Berbicara tentang masuk ke dalam kerajaan surga. Tempat yang telah dijanjikan olehnya bagi setiap orang yang percaya. Orang yang setia itu diberikannya kelimpahan oleh Tuhan. Orang yang setia itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan orang yang setia sampai mati itulah yang diberikannya mahkota kehidupan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Setia mengimani Dia, setia percaya kepada Dia, setia berharap kepada Dia, setia berserah kepada Dia, dan setia bergaul dengan Dia. Karena itu akan memberikan kita kekuatan untuk tetap setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, dan Bapa kami yang kekal. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami sebagai anak-Mu melalui firman-Mu, di mana Engkau ingin agar kami tetap menjadi anak-Mu yang setia kepada Engkau. Di dalam kami hidup di dalam dunia yang tidak menentu, dunia yang penuh dengan pergumulan, dunia yang penuh dengan masalah ini, Engkau tetap memperingatkan kami, hai anakku, tetap setia di dalam aku. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa, menempatkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, menjadi kekuatan dan pegangan bagi mereka dan menjadi terang bagi kaki mereka. Di dalam mereka terus melangkah di hari-hari yang akan datang ini. Biarlah mereka menjadi anak-Mu dan umat-Mu yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan bermacam rintangan cebaran, walaupun mereka berada di dalam pergumulan dan masalah, biarlah mereka tetap setia kepadamu.
Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Menempatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu sekali lagi. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu. Engkau naungi dan Engkau bungkusi mereka Tuhan, di dalam kuasa dan darah-Mu ya Tuhan. Supaya mereka dijauhkan daripada segala serangan dan godaan iblis. Bahkan mereka dijauhkan daripada sentuhan atau jangkitan virus COVID-19 ini. Ya Bapa Surgawi, Engkaulah harapan kami. Engkau saja Tuhan yang kami imani, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Jika kehendak-Mu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuman penyakit COVID-19 ini dilenyapkan daripada permukaan bumi ini. Ianya dihentikan untuk berjangkit Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Di dalam mereka terus melihat dan memperhatikan pelayanan-Mu dengan mempersembahkan persembahan mereka dengan cara apapun pada saat ini. Hamba-Mu berdoa, Engkau berkati mereka di dalam segala keperluan harian mereka. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati penjagaan mereka, kebun ladang mereka Tuhan, Engkau berkati. Karena itulah janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam kami bersama-sama memberitakan firman-Mu dan bersekutu di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan minta semuanya ini. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita mengakhiri persekutuan kita atau kebaktian kita, beri masa untuk berita gereja. Harap maklum bahawa gereja akan ditutup buat sementara waktu. Kelompok sel tetap berlangsung. Sila berhubung dengan ketua kelompok anda untuk maklumat lanjut. Dimanapun kita berada, marilah kita berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Untuk persepuluhan dan persembahan, ia boleh dibayar melalui cek, tunai dan online banking. Butiran bank adalah seperti berikut. Jika anda telah membuat pembayaran, sila maklumkan kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran. Selamat Tahun Baru! Kami di BM Pelita ingin mengucap selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Januari. Tuhan memberkati anda dan keluarga anda. Baik, itulah berita gereja untuk kita pada pagi hari ini. Dan tambahan daripada berita ini, di mana yang lazimnya kita adakan setiap hujung bulan, kita adakan perjamuan suci. Maka itu pada Ahad hadapan kita akan menjalankan perjamuan suci. Dan dimanapun anda berkumpul bersama dengan keluarga anda, dan siapkan bahan anda. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.